Halo guys, jadi saat ini kami akan membahas feasibility study yang kami buat. Jadi saat ini kami membahas mengenai Evolve Toast. Jadi Evolve Toast ini adalah usaha yang dibuat oleh 5 orang, yaitu oleh Andika Lengkong, Beka Mailoor, Stefania Gesal, Tiara Runtuwaro, dan juga Kisah Rumahan. Jadi usaha ini bergerak di bidang kuliner, terlebih khusus ini adalah toast. Jadi toast ini adalah roti yang berisikan juga daging, sayur, adapun juga varian lain ada yang keju, ayam, dan sebagainya. Jadi toast ini merupakan salah satu cemilan yang banyak digemari oleh anak muda, dan makanan ini merupakan makanan yang sangat tren. Oleh karena itu anak muda sangat menyukai makanan-makanan yang sementara tren ini. Dengan melihat situasi dan lingkungan di tempat kami ingin membangun usaha di mana terletak di Ermadidi, terlebih khusus di sekitaran Universitas Kelabat, di mana di sana memiliki area persekolahan banyak SMP, SMA, SD, dan sebagainya. Oleh karena itu tempat ini dijadikan tempat untuk kami menjual produk tersebut. Dimana di sini juga kami melihat toast masih sedikit yang memiliki kompetitor yang menjual produk yang sama dengan kami. Oleh karena itu kami mendapatkan ide untuk membuat usaha toast ini, dan kiranya usaha ini bisa sustain di masa yang akan datang dan juga bisa memberikan keuntungan bagi para pendiri usahanya. Saat ini kita masuk pada aspek legalitas. Jadi pada aspek legalitas ini kita akan membahas mengenai dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam membuat satu usaha. Yang pertama ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, NPWP ini diperlukan untuk memiliki nomor wajib pajak untuk memudahkan jalannya proses perpajakan dalam satu usaha. Yang kedua ada nomor induk berusaha atau NIB. Jadi NIB ini merupakan nomor identitas pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usahanya. Yang ketiga ada izin usaha mikro kecil. Izin usaha mikro kecil ini berupa tanda legalitas kepada pelaku usaha atau kegiatan. Yang keempat ada surat izin usaha perdagangan. Jadi setiap perusahaan yang ingin melakukan satu kegiatan dalam bentuk perdagangan wajib untuk memiliki surat izin usaha perdagangan ini. Dan yang terakhir ada hak kekayaan intelektual merek. Jadi surat ini berisikan hak eksklusif bagi merek yang terdaftar. Selanjutnya aspek ekonomi. Jadi dengan kita membuka usaha ini, kami mengharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar Universitas Kelabat, begitu juga bagi teman-teman yang ingin bekerja bersama-sama dengan kami. Selain itu, kami juga mengharapkan perekonomian di sekitar Universitas Kelabat dapat berkembang dengan adanya usaha kami ini. Saat ini kita masuk pada aspek culture. Jadi, mengkonsumsi cemilan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia. Sehingga hal inilah yang mendorong kami untuk membuat produk toast ini. Cemilan yang kami hadirkan ini merupakan cemilan yang memiliki nutrisi dan juga sudah mengandung karbohidrat, di mana cemilan yang kami buat ini sudah bisa menggantikan makanan utama karena sudah mengandung nutrisi yang serupa. Oleh karena itu, Evolve Toast ini sebagai cemilan atau snack yang tren bagi anak muda hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia, terlebih khusus di daerah Sulawesi Utara, bahkan diharapkan dapat dikenal oleh seluruh dunia. Nah, sekarang kita masuk pada bagian Evolve Toast Management. Nah, untuk menjalankan usaha Evolve Toast ini diperlukan karyawan yang harus bertanggung jawab untuk di setiap tugas dari masing-masing karyawan tersebut ini, agar supaya dapat menjalankan bisnis dengan baik dan juga bekerja secara efektif dan efisien. Nah, kemudian sebagai manajer kami itu ada Beka Mailoor, kemudian bagian finance Tiara Runtuwaro, bagian inventory itu saya sendiri. Selanjutnya bagian pemasaran atau advertising itu oleh Kesia Sarumaha, dan yang terakhir human resource itu oleh saudari Stefania Gesal. Nah, sekarang kita masuk pada bagian aspek environment. Nah, Evolve Toast berusaha untuk selalu menciptakan produk yang tidak merusak lingkungan dan dapat mengurangi limbah. Contohnya, Evolve Toast ini tidak menggunakan plastik untuk packaging, melainkan menggunakan kertas eco-friendly dalam rangka mendukung pengurangan limbah plastik yang sulit diuraikan yang bisa berdampak terhadap lingkungan.
Nah, Evolve Toast ini selalu berupaya untuk terus mengurangi limbah dan juga meningkatkan tata kelola lingkungan, terlebih lagi tetap menaati peraturan pemerintah tentang lingkungan. Oleh karena itu, Evolve Toast selalu berkomitmen untuk terus menggunakan produk yang ramah lingkungan dan selalu memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan juga efektif agar supaya lingkungan sekitar tetap terpelihara dan bisa menciptakan ekosistem yang baik, yang sehat bagi makhluk hidup. Sekarang kita masuk pada bagian marketing. Yang pertama itu place. Nah, Evolve Toast ini memilih tempat di area Ruko Corner berdekatan dengan Universitas Kelabat, Air Madidi, karena menurut kami tempat ini sesuai dengan target market kami. Dan Evolve Toast juga menggunakan booth container dalam melakukan penjualan. Nah, tempat ini berdekatan dengan persekolahan Kelabat yang terdiri dari TK sampai perguruan tinggi dan juga ada SMP Negeri 2 Air Madidi. Kami juga menghadirkan fitur belanja online yang pastinya akan lebih mempermudah konsumen kami yang tidak mempunyai waktu untuk datang memesan secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu target market. Berdasarkan survei yang kami lakukan, kami itu mendapati kalangan pelajar atau mahasiswa memiliki minat paling banyak untuk produk kami ini. Akan tetapi, produk kami ini juga bisa dikonsumsi oleh semua kalangan usia. Orang-orang yang suka mengkonsumsi cemilan merupakan target market yang paling utama. Oleh karena itu, Ruko Corner di area Universitas Kelabat adalah tempat yang kami rasa cukup strategis untuk menjalankan tugas usaha TOS ini karena dipenuhi dengan kalangan pelajar dan mahasiswa. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bagian promosi dari Evolve Toast sendiri ini. Nah, Evolve Toast ini melakukan promosi lewat pemanfaatan sosial media. Nah, untuk memperkenalkan produk-produk dari Evolve Toast ini, sosial media yang dimanfaatkan adalah Instagram, TikTok, WhatsApp, dan juga Facebook. Nah, bisa menjadi efektif karena rata-rata masyarakat itu menggunakan sosial media dalam keseharian mereka. Baik, sekarang kita masuk pada bagian produk dan harga. Nah, untuk variannya sendiri, Toast Evolve ini menjual 3 varian rasa. Yang pertama itu ada Chicken Crispy dengan harga 27.000. Kemudian Smoke Beef dengan harga 30.000. Dan yang terakhir yaitu Melted Cheese dengan harga 20.000. Saat ini kita masuk dalam aspek teknik dan teknologi. Evolve Toast ini memiliki beberapa jenis varian yang harus diproduksi oleh karyawan. Dan dalam membuat produk, tentunya memiliki beberapa tahapan yang perlu dilewati agar supaya bisa menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan rasa yang enak. Tahapan yang pertama dimulai dari penyiapan alat dan bahan, kemudian yang kedua tahapan produksi, dan yang terakhir tahapan finishing atau tahapan penyelesaian produk baru. Setelah selesai, produk ini dijual ke pelanggan dan dalam produksi ini kami masih menggunakan cara tradisional. Dalam pemanfaatan teknologi, usaha kami menggunakan teknologi yaitu tablet kasir untuk mempermudah transaksi bagi para customer, memudahkan pengontrolan biaya, dan juga tentunya membantu pelaporan keuangan sehingga kesalahan-kesalahan dalam perhitungan sudah bisa dikurangi dengan pemanfaatan teknologi ini. Saat ini kita akan masuk dalam aspek finansial. Yang pertama, cost of goods sold. Jadi biaya yang kita keluarkan per produk untuk crispy chicken with cheese senilai 9.569, smoke beef with cheese senilai 11.669, dan melted cheese senilai 6.112. Kemudian untuk dana awal yang kita perlukan, di mana setiap bulan senilai 10.501.000 yang terdiri dari rent, supplies, inventories, utilities, advertising, dan interior design. Dan untuk setahun totalnya 75 juta sekian. Untuk sales forecast, untuk produk crispy chicken with cheese untuk tahun pertama senilai 81 juta dan tahun kelima senilai 130 juta sekian.
Untuk smoked beef with cheese, tahun pertama 45 juta dan tahun kelima 117 juta. Dan melted cheese tahun pertama 30 juta dan tahun kelima senilai 78 juta. Selanjutnya untuk income statement, income yang kita dapatkan di tahun 2023 totalnya sebesar 39 juta sekian. Sampai tahun 2027 kami memperkirakan akan mengalami peningkatan secara terus-menerus senilai 112 juta sekian. Dan untuk balance sheet dari produk kami, teman-teman bisa melihatnya di slide. Untuk cash flow, ending balance untuk tahun 2023 sebesar 43 juta sekian, dan tahun kelima diperkirakan sebesar 366 juta sekian. Sehingga dari perhitungan yang kami kalkulasikan, kami mendapat NPV sebesar 190 juta sekian, IRR 73%, dan PBP 1,45. Kita masuk dalam Ganchart. Jadi Ganchart ini digunakan untuk mengawasi waktu kerja dalam suatu proyek, di mana Ganchart ini memiliki peran yang penting agar supaya dapat membuat proyek kita berjalan sesuai dengan waktu yang kita perkirakan atau waktu yang kita tentukan, atau sering juga kita bilang agar proyek kita tidak melewati batas waktu yang ditentukan. Dan di sini kita memiliki 8 task, di mana yang berawal dari tanggal 7 November 2022, dan kami harapkan di tanggal 31 Januari 2023 kami sudah menyelesaikan apa yang menjadi task kami. Kemudian di sini juga dalam Ganchart ini sudah memiliki beberapa yang sudah prosesnya 100%, dan juga ada beberapa yang masih belum dijalankan karena waktunya belum sampai pada waktu tersebut. Oleh karena itu kami harapkan agar supaya lewat Ganchart ini dapat membantu kami agar supaya proyek ini bisa berjalan tepat waktu. Saat ini kita masuk dalam aspek human resource. Nah, jadi untuk menjalankan bisnis Evolve-Tos ini, tentunya kami memerlukan karyawan dalam proses produksi sampai penjualan. Dan dalam memilih karyawan, kami memerlukan karyawan yang memiliki keterampilan dan tingkat profesionalisme yang tinggi. Maka dari itu, kami melakukan rekrutmen dan juga seleksi yang cukup ketat. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar supaya bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi dan juga menghasilkan profit bagi pemilik usaha ini. Kemudian setelah proses rekrutmen dan seleksi telah selesai, kami akan melakukan training selama 7 hari dengan tujuan para calon karyawan bisa mengerti bagaimana proses kerja dari Evolve-Tos ini. Dan dengan diadakannya training, hal ini dapat membantu calon karyawan untuk bisa beradaptasi dan juga membantu karyawan untuk siap bekerja dan menghasilkan produk yang berkualitas. Evolve-Tos ini juga dalam mempertahankan kinerja karyawan, mereka selalu memperhatikan karyawan yang bekerja. Untuk karyawan yang memiliki kinerja yang baik dan disiplin yang tinggi, tentunya akan diberikan reward. Begitu juga dalam perayaan-perayaan hari raya seperti hari raya Natal dan juga hari raya lainnya, tentu juga akan ada bonus yang akan diberikan. Di samping itu, kami juga terus memberikan motivasi dan juga lingkungan kerja yang serius tetapi tetap friendly agar dapat menciptakan keadaan yang kondusif dan tetap selalu semangat dalam bekerja. Saat ini kita masuk dalam conclusion. Berdasarkan studi kelayakan bisnis Evolve-Tos ini dengan didukung oleh aspek legality, ekonomi, culture management, environment, marketing, teknik dan teknologi, financial and human resource, di sini menunjukkan bahwa bisnis ini layak untuk dibuat dan dilanjutkan. Utamanya dari segi finansial yang menunjukkan NPV yang positif dan IRR yang memiliki nilai yang tinggi, yang berarti bisnis ini bisa sustain dan mendapatkan profit untuk saat ini sampai di masa yang akan datang. Kita juga bisa melihat lingkungan kita dalam melakukan bisnis ini, di mana produk yang kami tawarkan berbeda dengan kompetitor lainnya, sehingga kami juga yakin dengan memiliki competitive advantage dan didukung dengan strategi yang tepat, bisnis ini bisa terus mengalami perkembangan.